Kekalahan Raymond Joaquin di final Indonesia Masters 2026 terungkap. Bukan sekedar lawan, adaptasi lapangan jadi penentu pahit. Selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan membongkar misteri kekalahan ganda putra harapan Indonesia, Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin di final Indonesia Masters 2026. Kekalahan Raymond Joaquin di final Indonesia Masters 2026 terungkap. Bukan sekedar lawan, adaptasi lapangan jadi penentu pahit. Sebuah final yang seharusnya jadi panggung pembuktian, justru berakhir dengan pertanyaan besar. Apa yang terjadi di Istora Gelora Bung Karno pada Minggu 25 Januari lalu? Merah Putih takluk 2 game langsung dari wakil Malaysia, Goh Se Fei dan Nur Izzuddin dengan skor 21-19 dan 21-13. Betul sekali, game pertama sangat sengit. Raymond dan Joaquin menunjukkan perlawanan luar biasa, bahkan sempat memperkecil ketertinggalan hingga 18-19. Momen krusial yang bisa mengubah arah pertandingan, bukan? Tepat. Sayangnya, game pertama akhirnya milik Goh dan Izzuddin. Di game kedua, penampilan Raymond dan Joaquin justru terus menurun drastis. Kesalahan beruntun terjadi, membuat mereka tertinggal jauh 6-20. Terlalu lebar untuk dikejar di final BWF Super 500. Nah, ini yang menarik. Nicolaus Joaquin mengungkapkan masalah utamanya bukan hanya performa lawan. Ia menyebut kendala adaptasi lapangan sebagai faktor penentu. Mereka belum pernah bermain di lapangan satu di Istora. Bayangkan, dari babak awal hingga semifinal selalu bermain di lapangan 2. Tiba-tiba, di final harus beradaptasi dengan lapangan berbeda, dengan karakteristik angin berbeda pula. Joaquin mengakui, kalau mukul suka lupa arah anginnya. Ini jadi pelajaran, kami harus siap main di lapangan mana saja, karena musuh juga mengalami hal yang sama. Ini menunjukkan mental juara yang mau belajar. Ini poin penting. Meskipun lawan juga menghadapi kondisi sama, tim yang lebih cepat beradaptasi tentu diuntungkan. Goh dan Izzuddin lebih sigap membaca kondisi lapangan satu. Tapi ada juga faktor lain yang disebut Joaquin. Kesalahan di poin-poin krusial. Secara permainan, di game pertama, saya rasa imbang. Cuma memang di golden point atau di poin akhir, saya melakukan kesalahan yang memang seharusnya tidak dilakukan. Harusnya dapat poin, malah berbalik. Pengakuan jujur ini menunjukkan tipisnya batas kemenangan dan kekalahan di level tertinggi bulu tangkis. Satu kesalahan kecil bisa fatal. Dan di game kedua, mereka benar-benar mengakui keunggulan lawan. Joaquin menjelaskan, untuk di game kedua, mereka bermain sangat-sangat baik. Mulai dari pukulan 1-2-nya dan pukulan depannya, sementara kami terus membuang poin. Ini menunjukkan dominasi total pasangan Malaysia. Pukulan Nicolaus Joaquin yang mengarah keluar lapangan bahkan sempat membuat Goh dan Izzuddin membuka angka lebih dulu di awal game pertama. Meskipun Raymond dan Joaquin sempat bangkit dan menyamakan kedudukan 5 kali, momentum keunggulan itu akhirnya direbut lawan. Pengembalian Raymond Indra yang tidak akurat juga sempat memberikan poin cuma-cuma bagi Goh dan Izzuddin. Detail-detail kecil ini terakumulasi menjadi kekalahan. Keunggulan pasangan peringkat ke-23 dunia ini lenyap ketika Goh dan Izzuddin menyamakan angka dari pukulan keras Joaquin yang lagi-lagi mengarah keluar lapangan. Menariknya, Raymond dan Joaquin juga dikenal sering terlibat perang psikologis dengan lawan-lawan, termasuk rekan sempalatnas Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri. Ini bukan hal baru. Joaquin menjelaskan bahwa sikap tengil atau sedikit nakal di lapangan itu justru untuk menambah kepercayaan diri. Beliau memang juga menyampaikan bahwa kalau mau tengil, tengil aja. Karena dengan tengil itu bisa menambah confident kami. Bisa keluar semua permainan kami. Tapi tidak boleh berlebihan, sewajarnya saja. Tuturnya. Sebuah strategi unik dan menunjukkan karakter kuat Raymond dan Joaquin. Mereka berusaha mencari cara mengeluarkan performa terbaik. Meskipun kali ini di final Indonesia Masters 2026, strategi itu belum cukup. Jadi, kekalahan ini adalah kombinasi beberapa faktor. Kendala adaptasi lapangan yang krusial, kesalahan di poin-poin penting, serta performa gemilang lawan. Ini pelajaran berharga bagi Raymond dan Joaquin. Betul, setiap kekalahan adalah anak tangga menuju sukses. Kita berharap Raymond dan Joaquin belajar banyak dari pengalaman pahit ini dan kembali lebih kuat. Semangat terus bulu tangkis Indonesia!
Jangan lupa terus mendukung atlet-atlet kebanggaan kita dan saksikan analisis mendalam dari setiap pertandingan hanya di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.